Kalau ada korban ya, iya, ada dana korban yang jelas ya. Jelas itu. Jadi Pak, ikut di sana ada korban, betul, uang ya, iya, jiwa raga kita dikorbankan, iya, ngeri ya. Iya, betul. Walaupun melakukan kesembuhan waktu itu di situ ya cuma sembuh sementara. Tidak dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada di Morowali, tepatnya di Sulawesi Tengah. Cukup jauh perjalanan yang saya tempuh ini, berjam-jam, melelahkan ya, tapi saya tempuh dan saya tiba di Morowali. Hari ini saya berjumpa dengan saudara saya yang baru, betul-betul sangat luar biasa, sama-sama Murtadin. Saya Murtadin dari Aceh. Murtadin artinya berpindah keyakinan, berpindah ke agama. Dulu dari seberang saya mempercayai Kristus Yesus Tuhan dalam hidup saya. Dan saya berjumpa dengan seorang bapak asli dari Jawa Timur, suku Madura, asli orang Madura ya. Boleh Bapak, siapa namanya Pak? Sudarmono. Namanya Sudarmono, Bapak Sudarmono. Bapak Sudarmono dari mana ya? Dari Jember, Pak. Jember ya, asli Jember. Jember ya, asli Iya. Jember. Waktu masih Muslim, apa yang Bapak lakukan itu? Saya waktu di Muslim itu pekerjaan saya membantu imam saya dalam pelayanan. Membantu imam ya? Ya, membantu imam untuk melayani santri-santri, untuk mengajar mengaji. Berarti Bapak di santri juga nih ya? Iya. Sebagai guru juga? Iya, mengajar anak-anak, mengajar. Iya, sebagai guru. Berarti tahu bahasa Arab, baca Al-Quran ya? Iya, Ya, tahu. Ada sesuatu yang bisa dikatakan, kadang-kadang orang, saya aja dibilang orang Batak katanya. Saya bukan orang Aceh. Wah, itu tipu, katanya orang Batak, orang Batak katanya. Saya orang Batak katanya, iya, bukan orang Aceh itu. Nah, mungkin bisa kasih sedikit biar orang tahu. Iya, boleh. Salom kulo asli tiang Jawi Jember, kencong sekolah negeri kulo dalam kulo. Terus boten nasa diraguaken malih nek kulo asli tiang Jember. Sukorno, asli orang Jawa, tulen orang Jawa, asli. Lihat Bapak Ibu ya, itu asli orang kita Jawa. Beliau asli orang kita Jawa. Jadi saya bukan rekayasa dan baru bertemu. Kami baru bertemu beberapa, taruhlah 1 jam kami bertemu. Kami baru bertemu 1 jam dan belum banyak kali berbincang-bincang. Tapi pertemuan kami ya, tidak direkayasa, kami bertemu tidak kebetulan. Saya tidak menyangka juga berjumpa dengan beliau. Waktu Bapak Muslim itu apa yang dilakukan di masa waktu Bapak Muslim? Waktu saya di Muslim itu semenjak saya setelah dewasa, menginjak sudah, saya rasa saya sudah cukup belajar membaca. Kalau di Muslim kan cuma saya bisa mengaji, menulis, tidak tahu artinya. Kalau masalah tajwid, mulai dari ifa, iklab, idhar, idgham, bila guna, semuanya saya pahami, tahu saya tentang tajwid. Tapi soal membaca, tetapi soal artinya kami tidak tahu apa artinya. Tapi membaca tahu ya? Cuma bisa membaca, bisa menulis, tidak tahu artinya. Mungkin ada ayat tertentu yang bisa disampaikan sedikit aja biar. Kalau kami ada satu ayat sedikit yang saya sampaikan dulu, kenapa saya tertarik dalam mengikut Tuhan, karena ada di dalam hadis mutiara yang saat ini tidak pernah terbongkar, tapi saya pernah membaca, yaitu dengan perkataan nafsihi yadhihi ibnu Maryamah. Napasku ada di tangan putra Maryam. Kalau Nabi yang saya sembah, yang saya agungkan Muhammad saja napasnya ada di putra Maryam, bagaimana dengan kami? Itulah saya renungkan, makanya saya, dan waktu itu saya juga bertemu dengan paman saya atau guru saya juga yang mengajar saya sebagai imam di dalam pelajaran Islamiyah saya. Dia mengatakan, kalau orang Jawa bilang, kalau kowe kepingin selamat dunia akhirat, artinya kalau kau ingin selamat dunia dan akhirat, kamu harus cari namanya ilmu wahyu tirto kekayon. Tirto kekayon dalam arti tirto itu air, kekayon itu kehidupan. Jadi harus mencari air kehidupan. Itu katanya paman saya. Dari situ saya merenungkan, saya sebagai, memang saya ingin jadi orang, tidak mau orang cuma biasa-biasa, saya ingin berjuang. Dan saya di hidup saya waktu itu sebagai seorang pembisnis juga. Bisnis apa ya? Saya berdagang jeruk, mulai dari Pulau Bali bahkan sampai ke Pulau Jogja, Pasar Gamping itu siapa yang tidak kenal saya. Nama saya Mono, semua orang tahu. Mono, bilang Mono Jember, semua tahu.
Mas Mono Jember iya, ya. Iya, karena saya pembawa buah jeruk dulu. Kota Gamping itu. Berarti keluarga semua muslim sampai sekarang. Muslim sampai sekarang. Mertua, keluarga besar dari istri, keluarga dari saya. Tapi mulai tahun kemarin inilah mereka mulai mengenal Yesus melalui tindakan dan perilaku kami. Ya. Waktu di pesantren dulu sebagai apa di pesantren? Kalau kami cuma membantu mengajar anak-anak ini. Ya. Mengajar termasuk mengaji juga. Iya, mengajar mengaji. Mengaji. Iya, belajar membaca. Membaca. Iya, mengajarkan tentang tajwid itu. Apa aja yang diajar? Tajwid terus? Tajwid termasuk supaya anak-anak itu mengerti bahasa fatkanya, kasroh, domanya itu supaya mengerti. Ya. Bisa membaca, bisa pas gitu dalam bahasa Arabnya. Tapi ya itulah sebatas itu. Itu pun kami butuh proses lama. Makanya kalau bilang orang cuma 3 bulan, 1 tahun bisa membaca Arab itu, saya berpikir sesuatu yang kebohongan. Saya sendiri pribadi belajar membaca Al-Quran itu 6 tahun, Pak. Nah, ya. 6 tahun, iya. Proses 6 tahun itu bukan mudah. Kalau sama 1 tahun, 2 tahun mau bisa membaca Al-Quran bisa benar, saya minum air kencingnya itu bahasa bohong. Saya pribadi itu 6 tahun. Mungkin karena IQ saya atau gimana, tapi saya rasa saya tidak terlalu bodoh juga. Tidak amat bodoh juga. Tapi saya ya, kalau saya bodoh tidak mungkin sampai saat ini. Kenapa saya posisi seperti ini sekarang ini luar biasa dalam Tuhan Yesus. Amin, amin. Terus itu mengajar mengaji ya. Saya juga diajar. Makanya nggak salah itu 6 tahun. Dari 2 tahun saya diajar. Alif, ini gaya kami Aceh, alif, bata, sa. Itu nggak boleh salah. Sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zaw, sin, shin, shat, bat, ta, zain, ghin, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, amdah, ya, wassalamu. Ha dengan ha beda, ya kan? Nah, ka dengan titik 2 beda. Sin dikasih titik 3 menjadi shin. Yang begini sa. Tapi banyak penonton mengatakan saya tidak tahu mengaji gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Saya tidak mengerti mengaji gitu. Kadang-kadang saya lucu juga. Ya mungkin karena ada orang Medan bilang ada silap sedikit. Saya mengatakan sesuatu, mereka bilang saya tidak tahu mengaji. Dari kecil kami diajar mengaji. Dari kecil. Ha dengan ha itu harus sama. A dengan A jelas itu. Harus beda. Tetapi anehnya penonton mengatakan saya tidak tahu mengaji dan saya bukan orang Aceh, katanya saya orang Batak. Ya tidak apa-apa itu. Terus saya mau tanya Bapak, bagaimana Bapak sehingga bisa menjadi percaya Tuhan Yesus? Bagaimana apa yang membuat Bapak yakin dan percaya? Dan sebelum tanya, bagaimana tanggapan Bapak dulu terhadap orang Kristen? Begini, dulu memang benci. Orang mengaku menyembah Yesus itu paling benci saya. Saya tidak suka Yesus, apalagi dengar namanya saya tidak suka. Tahun 92 saya pertama kali mendengar penginjilan tentang Yesus. Itu sakit telinga saya. Sama saya juga begitu ya. Jadi baru tahun 2009 saya mengenal Tuhan. Tapi prosesnya begitu luar biasa. Sebelum saya mengenal Tuhan, hidup saya itulahnya namanya kalau orang Jawa identik cari ilmu. Identik cari ilmu, kekuatan untuk keselamatan, mencari keselamatan hidup itu, untuk keselamatan dunia, keselamatan untuk di akhirat. Bahkan saya melakukan perjalanan itu sampai saya hutan Purwa. Ngapain? Untuk bersemedi. Oh, di Banyuwangi. Iya, di hutan Berarti Purwa. tahu suju Banyuwangi. Sangat. Saya paham juga Banyuwangi. Saya tahu Banyuwangi, Rokampi, Songgo, Rejeng. Jadi Banyuwangi itu saya tahu juga, kan? Oke, lanjutkan Bapak. Bagaimana? Itu saya tempat persemedian di hutan Purwa. Namanya di Gua Istana, Gua Trisula, Gua Kelelawar. Itu betul-betul gua. Iya, betul-betul gua. Ngapain di sini? Di sini saya untuk bersemedi hanya satu motivasi, mencari Tuhan yang benar. Mencari Tuhan Allah yang benar itu. Saya waktu pernah mendapatkan istilahnya, saya menjalani kalau di Islam dulu, kalau teman saya bilang, karena saya mendapatkan ilmu yang paling tua, namanya ilmu pernikahan itu. Saya jalani ilmu
pernikahan saya lakukan semuanya, persyaratannya saya jalani semuanya, saya dapatkan itu. Dari 12 murid, puji Tuhan cuma saya yang lolos mendapatkan itu. Oh gitu. Iya. Terus waktu semedi itu berapa lama? Waktu itu saya bersemedi 1 minggu. 1 minggu? Iya. Di gua itu? Iya, di istana itu. Jadi bagaimana dengan makannya? Makan cuman makan itu nasi yang sudah dikeringkan, digoreng pakai orang Jawa, pakai belanja yang dari tanah itu. Yang dari tanah itu digoreng pakai itu cuman itu kalau 1 hari 1 malam cuma makan 1 sendok nasi yang digoreng itu, minum air putih 1 gelas. 1 hari 1 malam selama 1 minggu itu. 1 minggu. Iya. Taat setia. Iya, taat. Apa yang suruh ke situ? Ya guru saya. Oh, guru. Iya, yang mengajarkan saya untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Itu saya jalankan. Saya diakui sebagai cucu Purwo bilang bahwa direndam di Sendang selama 2 malam. Direndam di Sendang. Sendang tempat air di tempat buah istana itu. Itu untuk menyempurnakan kagunya gitu. Hasrat itu. Iya. Itu saya jalani, Pak. Terus bukan hanya di situ saya juga sampai di Bulu mencari ilmu. Saya tidur di makamnya Senopati Ranggapura di Tuban. Sudah. Dikubur. Iya, di untuk apa? Ya, mencari kesehatan. Oh, dikubur dia? Iya. Iya, dan tahu juga saya setiap tahun namanya orang Islam harus ziarah ke makam-makam itu. Ziarah. Iya. Untuk apa? Untuk apa? Keselamatan, mencari entah jodoh. Kenapa minta makam? Makam Ya. kan orang sudah mati. Namanya kami belum mengenal Belum Tuhan. mengenal, iya. Jadi begitulah perjalanan proses ini. Saya ingin kalau ke Sunan Kalisongo saya mendapatkan begitu luar biasa, bahkan sesuatu yang kami harapkan. Namun faktanya tidak ada sama lagi. Ya. Nah, itu. Setelah saya itu pun saya tidak putus asa karena saya ingin mencari kebenaran dalam sungguh kebenaran Allah itu apa? Allah sesungguhnya itu kayak apa? Untuk mengejar tidak putus asa. Suatu saat saya mengalami bisnis, saya mengalami keguncangan. Karena bisnis saya mengalami keguncangan. Waktu itu saya usaha dibawa lari teman saya. Mungkin ini Tuhan. Waktu Tuhan mau pakai saya tahun 2009. Iya, itu saya mengalami keguncangan permasalahan bisnis saya. Usaha saya dibawa lari. Saya lagi mengalami kerugian. Tujuan saya ingin menenangkan diri ya, supaya saya tenang mendapatkan hikmah dari Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu. Akhirnya saya menyendiri dari bisnis. Saya berjanji saya akan berhenti bisnis dulu. Saya akhirnya ke Pulau Bali. Selama tahun berapa itu? Tahun 2009, 2008, memasuki tahun 2009. Ya. Saya di Pulau Bali waktu itu di hotel ke saja karena saya masih ada uang lah waktu itu. Saya hotel ke hotel. Saya berpikir mau kemana arah saya. Mau kembali bisnis masih itu seperti ini. Saya usaha bertahun-tahun akan cari syarat begini, syarat ini semua saya kerjakan. Saya akan ternyata masih ada hancuran penderitaan. Akhirnya saya tinggalkan semua sampai pergi ke Kendari. Saya ingat masa lalu saya di Kendari. Jadi saya di Kendari di situ di beberapa bulan pada iya Kendari. Waktu di Kendari ya. Waktu di Sutra. Di sana saya disitulah saya mulai dikenalkan Tuhan Yesus. Arahkan Tuhan Yesus. Tidak tahu kenapa saya ingin masuk ke gereja, tidak saya tahu. Kenapa kok masuk gereja? Bukannya benci dengan orang Kristen? Saya benci Kristen. Kenapa saya punya hati rindu masuk dalam gereja? Saya heran kenapa saya ingin masuk gereja. Ada apa di gereja? Ada gereja. Saya bilang mungkin apakah mau adu ilmu? Oh, begitu ya. Saya masih ada rasa kesombongan. Ya. Karena waktu itu saya banyak saya dapatkan, bahkan besi pun saya dapat dari manusia, dari jin yang bermata satu. Asli saya 3 hari 3 malam namanya besi kuning itu dari barat saya dapat, bukan dari manusia. Oh, itu dapatnya bagaimana? Itu saya dapat di puasa penyangkalan selama 3 hari 3 malam, tidak makan tidak tidur 3 hari. Setelah itu saya bisa minta saya dikasih dapatkan besi kuning itu. Besi kuningnya itu Ya barangnya ya jarum emas dalamnya
dibentuknya kayak rumah kelawar. Dapatnya bagaimana dapatnya? Bagaimana? Jatuh, dikasih orang bermata satu besar itu, jatuh bersinar api. Waktu itu saya punya jaket kulit, saya ambil jaket kulit, saya terbakar. Saya pakai tangan saya juga panas. Setelah itu saya pakai minyak japaron itu, baru saya ambil barang. Waktu itu ya kalau orang itu, kalau soal yang tajam itu tidak bisa melukai kulit saya. Bisa di umpannya kebal ya? Iya, kebal pada waktu itu. Saya dapatkan semua. Saya banyak kepompong, kolbunder, semua saya dapatkan semua. Saya dapatkan bukan dari manusia tetapi asli dari barang halus. Karena saya suka di waktu tempat, saya suka di tempat dulu sebelum mengenal Tuhan. Tapi sekarang setelah kenal Tuhan, ya puji Tuhan tempat angker. Tapi ya puji Tuhan sekarang lebih takut lagi. Apa? Saya lebih besar dari. Terus cerita tadi gereja gimana? Lah, setelah saya ingin masuk gereja, setelah saya kerinduan masuk gereja, dorongan, saya yakin kalau saya iman kuasa roh mendorong masuk dalam gereja di situ. Setelah saya masuk di dalam gereja, masuk duduk di awal, mendengar Yesus berbicara, dia mau pembukaan ibadah dalam masa pengampunan. Di situ saya dilihatkan oleh baik hidup saya, video film saya, hidup saya di dalam gereja. Saya tidak apa-apa melihat, cuman bayang saya, sejarah saya, masa kelam saya. Di situ tertunduk, air mata saya keluar, mata di dalam gereja itu semakin kencang keluar mata. Sampai selesainya ibadah, dari situ saya berkata, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Dari situ saya tertunduk. Setelah saya mau. Ini di gereja apa ini? Di gereja Protestan, Dono Tridana Mulia. Di mana ini? Di Kendari. Iya. Dari Pak duduk di kursi nomor berapa itu? Saya duduk di kursi nomor 3 dari belakang. 3 belakang. Iya. Nah, ke depan ada banyak kursi. Kalau ada 12 kursi. Oh, 3 nomor belakang ya. Iya, berarti nomor 3. Iya. Itu diiringi teman saya di samping, kakak sepupu saya. Karena dia ke gereja ya? Iya, karena dia bilang, nanti kalau saya masuk gereja pasti ada sesuatu. Makanya dia dekati saya terus, saya didampingi. Memang ya. Saya ditanya, memang lihat video masa kelam saya di dalam gereja itu. Tuhan tunjukkan, saya melihat bagaimana saya mau melepaskan dosa-dosa ini. Di situ. Dan setelah itu saya punya hati menyatakan diri saya mau mengikuti Yesus. Setelah saya mau mengikuti Yesus, saya harus, pendeta bilang sama saya, kau harus melalui proses, tidak hanya melalui mulutmu saja langsung mengakui Yesus, mengikuti Yesus kamu langsung diterima, tidak harus melalui proses. Saya ikuti proses-proses itu. Saya diajar katekisasi selama kurang lebih hampir 4 bulan. Padahal itu gereja Protestan ya? Iya, Protestan. Saya diajarkan pengenalan. Apa perbedaannya sekarang? Rasa yang dirasakan menjadi percaya dengan Tuhan saat itu dengan sebelumnya? Ya, karena ada ilmu kan? Ya. Apa yang dirasakan? Ya, sebelum saya dibaptis itu Pak ya, sebelum saya dibaptis, sebelum saya diberkati di gereja, itu selama itu proses, karena ada ilmu-ilmu saya pegang itu, selama saya sudah menyatakan diri mau ikut Yesus, menyatakan diri mau ikut Yesus, berarti ikuti kata saksi. Selama 3 bulan saya setiap malam peperangan roh. Saya tidak bisa, kalau waktu setiap malam saya gelisah, saya tidak bisa tidur setiap malam. Tangan saya kaku, badan saya kaku. Kalau ada istri saya bangunkan, saya tidak bisa bangun. Setiap malam penderitaan itu saya alami. Peperangan roh itu karena ilmu yang ada dalam diri saya dengan kuasa Yesus. Itu yang terjadi. Tapi setelah dibaptis, selama dibaptis pemberkatan, puji Tuhan, semuanya itu hilang. Sirna. Tanpa berberkas, saya didoakan dalam pelepasan dalam nama Yesus. Tidak ada apa-apanya. Ilmu yang saya cari bertahun-tahun Pak, saya mencari ilmu itu. Saya mencari ilmu itu, jadi lelah saya luar biasa. Pengorbanan bukan hanya secara materi, tenaga, pikiran, materi, uang banyak saya korbankan untuk saya sesaji itu. Semuanya sia-sia dalam dalam Yesus, sia-sia. Saya setelah itu saya berpikir, tapi itu setelah mengikuti Yesus, setelah dibaptis, pemberkatan puji Tuhan luar biasa.
tantangan yang berikan Tuhan selama hampir 4 tahun, penderitaan luar biasa. Apa yang dialami? Penderitaan apa yang dialami? Perekonomian saya dibikin hancur. Hancur ya. Udah percaya dengan Yesus iya, perekonomian. Juga mengalami penderitaan iya, penderitaan lagi. Sakit penyakit, istri saya jantungnya bocor, Pak. Iya. Sakit penyakit juga terjadi. Bapak sendiri nggak aman ya? Puji Tuhan aman. Karena saya lihat badan sehat-sehat begini. Iya. Ya, saya sehat-sehat. Istri saya mengalami jantung bocor, mulanya ya pokoknya hidup dari nol, dari bawah, Pak. Yeah. Bahkan makan saja susah, menjadi hujatan, hinaan orang. Jangankan orang lain, mertua saya saja menolak dengan saya. Keluarga besar dari istri saya menolak saya. Menolak karena Kristen? Iya, bahkan istri saya sudah menjadi Kristen, dibaptis. Orang tua saya waktu istri saya tidak sanggup menjalani hidup penderitaan itu, dia pulang ke Jawa ke orang tuanya. Sampai di Jawa dia sudah mau tunangan lagi, dinikahkan lagi. Karena saya sudah buat apa lagi-lagi dari saya diharapkan. Iya, karena sudah Kristen ya. Iya, buat apa diharapkan. Tapi setelah istri saya sudah tunangan, kembali lagi ke tempat kami, ke Kendari. Itu belum punya anak waktu itu ya? Sudah ada punya anak. Berapa anak? Satu, masih itu. Sekarang anak Bapak berapa? Sudah ada 4, Pak. 4. Yang pertama umur berapa? Sekarang yang anak yang pertama sudah umur 22 tahun. Udah dewasa ya. Yang kecil? Yang kecil baru umur 14 bulan. Iya. Okay. Jadi anak saya jenjangnya agak jauh. Agak jauh. Perempuan berapa, laki berapa? Laki 1, perempuan 3. Gitu. Perempuan 3 ya? Iya. Oke. Terus itu apa lagi yang dialami dengan keluarga istri? Dari sampai dibenci bagaimana? Waktu itu karena saya sudah tidak mampu, tidak layak untuk menghidupi. Memang saya akui, tapi saya sudah bekerja keras. Saya bekerja mulai pagi sebelum matahari terbit, saya sudah bekerja sampai matahari terbenam. Apa yang kerja apa, Pak? Waktu itu saya sambil kerja kuli bangunan, sambil menanam sayur, sambil bertani. Ya, satu orang Jawa orang tadi ini ya. Saya dulu, Pak, adanya buah semangka, adanya buah melon di Kendari itu dari saya, Pak. Pertama kali pencipta buah melon, buah semangka yang tanpa biji di Kendari itu. Iya. Semua orang heran dari mana buah melon itu, buah semangka kok semangka tidak ada bijinya. Semua heran. Itu saya pertama kali menanam di sana. Dan membudidayakan di sana sampai sekarang terkenal melon semangka. Terus itu dari keluarga tetangga ada bencika atau gimana? Iya juga, Pak. Apa? Bagaimana yang dia alami? Dia melihat saya gimana namanya, kita sudah orang miskin. Orang itu memandang sebelah mata. Bukan hanya saya pribadi, saya juga mungkin itu proses Tuhan juga. Saya mungkin sekarang saya bersyukur pada Tuhan kenapa ada proses seperti itu. Sedangkan orang Kristen sendiri, majelis sendiri saja tidak percaya dengan kami. Ya. Ikut Kristen juga masih miskin. Iya, ya? Masih miskin ya, selama 4 tahun, betul miskin. Saya dikuliti betul sama Tuhan. Iya. Tapi iman saya tetap Tuhan. Amin. Walaupun istri saya sudah tunangan lagi, saya punya iman sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya percaya apa yang kau satukan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu janji Tuhan, saya pegang betul, rakyat. Terbukti walaupun sudah tunangan kembali. Itu tantangan juga ya. Iya. Saya selalu juga ini 4 tahun ya. Saya 7 tahun, Bapak. Jadi ada orang mengatakan saya masuk Kristen karena dibayar berapa kau? Kau dibayar berapa? Harga imanmu murah sekali kamu jual. Saya 7 tahun, Bapak, menderita. 7 tahun. Iya. Menderita. Betul. 7 tahun makan susah sampai orang-orang Betawi di Jakarta. Saya tinggal di pinggir rel kereta api. Di pinggir rel kereta api bayar lagi. Iya. Gubuk-gubuk bayar 35.000 satu bulan. Lo orang Aceh itu seram di Mekah, orang Aceh itu taat, orang Aceh itu pintar mengaji. Tapi lo jadi Kristen kaya kagak, lo miskinnya, lo bego, lo tolol, lo anjing, lo gitu. Yeah. Saya alami 7 tahun, waduh luar biasa. Jadi saya disegarkan lagi dengan kesaksian Bapak. Terus tantangan apa yang dialami oleh Bapak dengan keluarga Bapak sendiri? Tadi kan keluarga istri. Iya. Dari keluarga saya sendiri, mereka tidak begitu memusingkan tentang keberadaan saya telah mengenal Tuhan. Karena mereka waktu saya hidup saja, memang saya suka mencari Tuhan, cari-cari ilmu. Mereka tahu, Pak. Jadi mereka nggak pusing lagi ya? Nggak pusing lagi karena hidupan saya disangka saya karena sudah kebiasaan menyembah setan. Dikira gitu keluarga saya. Karena keluarga saya tahu di kamar saya pribadi itu ada 47 macam minyak. Itu minyak apa ya, untuk barang-barang begitu.
Jadi Bapak dulu percaya dengan magic gitu ya? Iya, sangat percaya perdukunan. Terus Bapak lakukan apa? Berarti Bapak kan dukun ya? Iya. Ada menyembuhkan orang kah? Ya, kalau saya ngobat-ngobatin orang kah? Atau orang datang kah? Kalau waktu itu saya belum melakukan hal seperti itu, tetapi saya punya seperti itu. Memang saya sendiri sama guru saya kan mengajarkan seperti itu, penyembuhan sama orang datang terus sakit, saya disuruh begini-begini ya saya kerjakan saja waktu itu. Jadi saya ikut karena saya juga pengusaha juga, saya mampu toh. Kan setiap sesaji kan banyak mereka harus kami lakukan. Kalau ada korban ya, iya, ada dana korban yang jelas ya. Jelas itu. Jadi Pak, ikut di sana ada korban, betul, uang ya, iya, jiwa raga kita dikorbankan, iya, ngeri ya. Iya, betul. Walaupun melakukan kesembuhan waktu itu di situ ya cuma sembuh sementara, tidak bisa abadi. Iya. Buktinya waktu saya ikut di situ tinggal berapa bulan lagi masih datang lagi, minta lagi. Antara mantra sama guru saya, akhirnya dikasih lagi baru bisa sembuh lagi. Dan itu korban lagi? Itu lagi ya, tidak bisa kekal. Begitu. Ya. Kalau bilang mau sembuh total, omong kosong. Karena saya dari situ, Pak. Terus semenjak percaya dengan Tuhan itu apa yang Bapak lakukan? Ya puji Tuhan, setelah saya mengenal dari Tuhan, semuanya itu saya tinggalkan. Semuanya saya tinggalkan, semuanya saya kasihkan orang. Itu barang yang saya dapatkan itu semua. Saya kasihkan cuma-cuma yang saya dapatkan berupa barang itu saya kasihkan. Cuma-cuma saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh itu setelah itu. Saya butuh hanya Yesus. Saya hanya butuh Yesus. Saya tidak butuh barang-barang seperti itu. Setelah saya mengenal Tuhan betul, setelah proses yang saya alami selama kurang lebih 4 tahun itu, puji Tuhan, Tuhan mulai angkat saya. Mulai angkat saya. Saya puji Tuhan, istri saya peka dengan suara Tuhan. Jadi disuruh begini saya. Istrinya percaya. Juga saat itu juga percaya Tuhan? Iya, sama-sama waktu sama-sama percaya dengan Tuhan. Iya. Anak-anak tentunya ikut percaya dengan Tuhan. Iya, ikut. Jadi sudah berapa tahun ini percaya dengan Tuhan? Saya sudah ikut bersama Tuhan, mengenal Tuhan kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Iya. Itu anak sudah 20? 22 saya waktu anak saya itu belum masih di Islam. Oh, masih Islam. Tapi dia sudah ikut Kristen sekarang? Iya, kalau istri saya minta maaf, kalau istri saya ini belum saya ceritakan dari awal, istri saya sekarang ini istri ketiga. Oh, Bapak punya istri 3? Iya, dulu kan waktu di Islam kan bebas, Pak. Bebas. Jadi istri yang pertama di mana sekarang? Ada di Jawa. Semuanya ada. Punya anak berapa? Ya, istri pertama saya tidak punya anak, istri yang kedua punya anak. Berapa anaknya? Anak 1. Dan istri ketiga ini? Istri yang ketiga yang pertama di dalam Tuhan dan juga istri yang pertama sekarang. Terus istri yang sekarang ini orang apa, suku apa? Sama, orang Jawa. Orang Jawa. Istri saya tiga-tiganya satu desa. Tiga-tiganya ya, karena di seberang boleh kan? Iya. Justru pemerintah mengizinkan juga 3 atau 4, nggak boleh lebih ya. Iya. Sebenarnya boleh lebih banyak kalau bukan pemerintah ya. Iya. Nah, yang saya tahu itu, karena di pemerintah izinkan 2 istri boleh, 3 boleh kan? Iya. Nah, saya pernah dengar ada orang 27 istrinya. Bahkan ada yang 50 istrinya. Waduh, luar biasa. Saya 1 istri tidak habis-habis sampai sekarang. Oke, gak apa-apa. Nah, kita bukan membahas di poin itu. Terus bagaimana Bapak bisa melayani penuh waktu? Nah, selama 13 tahun inilah saya setelah mengenal Tuhan ini, saya betul-betul sungguh dalam Tuhan. Saya taruh hidup saya memang di altar Tuhan. Jadi saya sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan, ingin mencari sesungguhnya kebenaran ini. Saya ingin melayani kebenaran ini. Dalam hati saya punya prinsip. Sedangkan setan saja dulu saya layani. Apalagi sekarang ini melayani Tuhan yang benar. Amin. Saya harus sungguh-sungguh. Makanya hidup saya mulai dari saya orang awam, tidak mengenal, artinya mengenal. Saya belajar, memang hidup saya taruh di altar. Saya pakai teman-teman dipakai jadi hostor, jadi tukang sapu di gereja, saya jalani semua. Yang penting hidup saya di altar selama mengenal Tuhan. Itu hostor, saudara kekasih dalam Kristus, itu membantu di gereja, bahkan mengepel, menyapu. Beliau alami ya, kan? Oke. Terus bagaimana untuk melayani sekarang sudah full? Dulu sekolahnya di mana? Sekolah Alkitabnya? Saya sekarang ini sekolah Alkitab di STT Agios Sulewana. Sulewana di Sulawesi ini ya? Di Sulawesi sini, di daerah Poso sini. Berapa lama Bapak belajar? Selama belajar sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Kok bisa menjadi gembala sekarang? Bagaimana? Ya, ini ceritanya. Saya tidak pernah saya pikirkan juga mau jadi gembala. Tidak ada di otak saya mau jadi gembala. Tidak ada pikiran saya mau ingin jadi gembala. Tidak ada sama sekali. Tapi inilah karya Yesus.
Saya percaya panggilan dan pilihan Yesus. Ya, Apa yang di Bapak Ibu yang kasih, gembala itu beliau melayani, beliau menjadi pendeta sekarang dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita dengar lagi kesaksiannya. Ya, gimana? Dulu begini Pak ya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Saya tidak ada punya niat ingin jadi gembala. Yang penting hati saya ini melayani Tuhan. Saya abdikan hidup saya untuk Tuhan. Bukan hanya tubuh jiwa raga, bukan hanya harta yang kami dapatkan, tetapi tubuh jiwa saya memang saya persembahkan untuk Tuhan. Karena persembahan hidup itu sesungguhnya adalah tubuh ini. Tubuh ini. Makanya itu saya persembahkan, saya terus melayani Tuhan, melayani Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan angkat saya pelan-pelan. Sekarang puji Tuhan saya sudah menjadi gembala. Padahal sudah pernah saya bayar. Berapa banyak domba-domba yang dilayani sekarang? Puji Tuhan, hari Minggu bisa berapa orang? Sudah 60 jiwa yang saya 60 jiwa dilayani. Ya. Puji Tuhan, itu saya dapatkan itu bukan dari jerih. Sudah bentuk gereja sekarang ya? Sudah bentuk. Bagaimana gereja bisa dibangun secepat itu? Kami ya disitulah ini kesaksian luar biasa karena kami memiliki keyakinan dan iman besar dalam Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya. Amin. Kami mulai dasar dari uang dana 850.000 dasar. Tapi puji Tuhan saya niat membangun sama sepakat dengan pelayan-pelayan. Puji Tuhan uang 850.000 gereja terbangun selama 3 bulan sudah jadi. 3 bulan ya? 3 bulan sudah bisa kami tempati. Padahal itu habis dana. Kalau kita hitung dari tanahnya itu mungkin tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Apalagi cuma misalnya kayak kami, orang kelas ke bawah, dari mana uang itu? Tapi kita memiliki Yesus yang luar biasa, itu saya nyatakan. Amin. Walaupun saya dari seberang, saya memiliki iman besar. Saya ingat apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Semua murid-murid Tuhan tidak ada yang dipuji Tuhan. Orang justru di luar kelompok dari murid Tuhan yang dipuji Tuhan. Seperti perwira Kapernaum, seperti perempuan pendarahan, contohnya seperti perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan itu orang di luar kelompok Tuhan, tetapi memiliki iman besar, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itulah iman saya kembangkan di situ, saya belajar dari situ. Saya belajar dari tokoh Alkitab seperti Aquila dan Priscilla itu, saya belajar orang awam semuanya itu. Dia katakan Rasul Paulus itu siapa? Rasul Paulus juga manusia, dia juga sama-sama seperti kami. Kami juga seperti itu. Saya berpikir bagaimana saya bisa. Saya sama-sama mengenal Yesus. Kecuali saya tidak hidup dalam Yesus, semua sesuatu yang mustahil. Tapi puji Tuhan, tidak ada mustahil memang bagi Tuhan. Makanya iman saya sampai saat ini, saya tidak akan pernah mau tinggalkan Yesus. Yesus istimewa bagi saya. Saya ingin membawa keluarga besar saya untuk mengenal Tuhan. Saya ingin membawa saudara-saudara kami yang dari seberang. Jangan kita seperti yang saya khususnya super khusus bagi saudara saya yang ada di suku Jawa. Saya sangat mengenal mereka, saya sangat mengasihi saudara kami yang ada di Pulau Jawa. Orang Jawa 90% masih mencari Tuhan. Masih mencari Tuhan dengan berbagai cara agar mereka lakukan untuk mencari kebenaran. Saya dengarkan saya pada saat ini seperti yang telah saya rasakan. Seperti yang disampaikan ke orang-orang Jawa, carilah ilmu tirto kekayon. Tirto adalah air, kekayon adalah kehidupan. Air kehidupan ada di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah air kehidupan itu. Barang siapa meminum airku tidak akan haus selama-lamanya. Cara siapa mengenal aku, dia tidak akan pernah kelaparan. Dia tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Jadi percayalah bahwa Yesus sesungguhnya adalah air kehidupan itu. Yesus adalah jalan kebenaran. Dia adalah terang itu. Barang siapa mengikut dia, dia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut Yesus akan berjalan dalam terang itu. Mungkin itu bisa saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus. Inilah penjelasan dari Bapak kita yang sangat luar biasa. Bapak siapa tadi? Sudarmono. Bapak Sudarmono itu pengalaman hidupnya dari yang tidak percaya dengan Tuhan, mencari perdukunan, mencari di gua-gua, mempercayai hal-hal yang natural, yang negatif gitu ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menangkap Bapak yang kekasih dan saya juga mengalami tidak jauh beda, cuman jalan ceritanya berbeda. Mungkin ada pesan apa kita closing yang disampaikan kepada penonton
yang Kristen atau yang Muslim. Silakan, ada sesuatu yang mau dibagikan. Kalau kami bagikan, kalau saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, kalau kita saudara yang sudah mengenal Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Jangan takut akan hidupmu. Jangan takut untuk memberi. Jangan takut, jangan pelit. Saya katakan, karena saya merasakan kasih Tuhan luar biasa. Apa yang Tuhan beri saya taruh untuk pelayanan, terbukti sampai saat ini saya tidak pernah, walaupun saya tidak punya usaha, walaupun tidak ada pekerjaan menetap, puji Tuhan, saya tidak pernah mengalami tanggal muda, tanggal tua. Selalu Tuhan berkati saya, selalu Tuhan pelihara saya. Jadi jangan saudara-saudara kami yang dari Kristen, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Jangan takut dalam Tuhan. Jangan takut sama sekali. Percayalah, Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dan saya percaya dan juga saya berpesan bagi saudara-saudara kami yang dari Muslim. Marilah sadarkanlah diri kita, introspeksi diri kita dalam kebenaran. Apa kebenaran yang dilakukan oleh kami sebagai orang Kristen. Kami tidak pernah membalas satupun walaupun kami disakiti. Walaupun kami dihina, kami tidak pernah membalas. Walaupun kami dicerca, kami tidak pernah membalas. Tapi introspeksi diri kita masing-masing. Ayo introspeksi diri kita. Jangan mengeraskan hati. Kesempatan masih ada Tuhan berikan bagi saya dan saudara-saudara. Jalan masih terbuka bagi Tuhan. Barang siapa yang mau datang, dia akan mendapatkan keselamatan. Percayalah, Yesus adalah yang memiliki surga dan Yesus berasal dari surga. Yesus tahu jalan ke surga itu. Jadi selama ini bagi saudara-saudaraku khususnya orang Jawa, saudara selama ini mencari kebenaran itu, masih mencari Allah itu, masih mencari Tuhan yang sesungguhnya itu. Tuhan tidak ada di dalam makam. Tuhan tidak ada di tempat yang tempat angker, di pohon-pohon besar. Tuhan tidak ada di tempat-tempat yang membuat saudara tempat yang mistik. Tuhan ada di dalam Yesus Kristus sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus ada di dalam diri orang yang percaya. Jadi mungkin itu kesaksian yang saya berikan bagi kita semua. Jangan pernah mencela satu dengan yang lain. Kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus, karena kami sudah merasakan kasih Tuhan itu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan, marilah yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61, Isa hazan siratul mustaqim. Dialah petunjuk jalan lurus itu. Dia dari surga datang ke dunia ini karena begitu besar kasihnya buat kita manusia, buat semua orang. Dia rela, taat, setia, mati di kayu salib. Filipi mengatakan dia taat, setia, mati, darahnya tercurah untuk menebus semua dosa. Dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak melakukan kesalahan, tidak ada celah sedikit pun. Dia taat, setia untuk menebus semua manusia. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus, imanilah, percayailah. Dia, Yesus itu, Isa Al-Mas, datang ke dunia nanti akan menghakimi di dunia akhirat. Dia lahir dari roh Tuhan. Allah, sukma Allah, nafas bagi Allah, Allah, kalimat Allah, firman Allah menjadi manusia. Dia berbeda dengan kita manusia, lahir dari persetubuhan antara bapak ibu kita, lahirlah kita. Tapi dia benih ilahi, karakter ilahi datang dari surga, datang ke dunia ini mencontohkan teladan. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Terima kasih saudara kasih dalam Kristus. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.